Jisoo terkejut mengetahui si pria bermasker bahkan mengintai Sungmo melalui kamera tersembunyi. Jika kamu tidak mundur dari kasus ini, maka ingatlah apa yang aku katakan tentang bahaya yang akan membawamu. Jisoo merasa heran kenapa dia berada di dalam bahaya. Karena jika dia tidak mendapatkan apa yang dia inginkan, dia akan merusak segalanya dan semua orang yang aku hargai. 그자가 원하는 걸 얻지 못하면 나 소중히 여기는 것들을 망가뜨리려고 할 테니까. Lian meraba buku-buku di rak buku Sungmo. Dia kesal karena masih tidak bisa membaca apapun. Lian mengambil kamus bahasa Korea karena menurutnya hanya itu satu-satunya yang bisa dia baca. Dia duduk di ranjang lalu membuka halaman kamus. Lian tertengun melihat tulisan yang diberi stabilo. Jangan-jangan semua alexithmia, alias ketidakmampuan menggambarkan emosi atau perasaan. Ponsel Lian bergetar. Dia keluar dari kamar Sungmo dan mengangkatnya. Ternyata Jisoo menelponnya. Dia minta Lian segera menyelesaikan latihannya supaya bisa membaca Sungmo. Lakukan sebisamu supaya bisa mengetahui apa yang dia pikirkan. Begitu kamu melakukannya, kamu bisa mulai bekerja di sini. Aku akan segera mempekerjakanmu sebagai psikometris. Lian menatap ponselnya. Apa-apaan itu tadi? Dia menyandarkan badannya di sofa. Lalu ada panggilan masuk dari Jae-in. Jae-in bilang dia sudah memutuskan di mana kelas untuk hari ini. Kirimkan aku alamatmu. Kita akan belajar di sana hari ini. Lian langsung menegakkan badannya. Rumahku? 우리 집? Sohyun pergi ke pom bensin seperti biasanya. Dia minta diisikan bensin seharga 30.000 won. Dia lalu turun karena Yunsul menangis. Tidak disangka Daebong lah yang melayaninya. Ini pom bensinmu juga? Sohyun segera membuka pintu mobil belakang dan menggendong Yunsul. Daebong membantunya menutupkan pintu. Bisakah aku menggunakan toilet? Dia harus mengganti popoknya. Dia akan kedinginan. Ke kantorku saja. Sohyun tampak tertegun mendengar perhatian Daebong. Mereka pun masuk ke dalam kantor Daebong. Daebong membawakan tas Sohyun sementara Sohyun membaringkan Yunsul di meja. Yunsul tersenyum meriang setelah popoknya selesai diganti. Sohyun menggendongnya hingga Yunsul tertawa manis. Lian sedang memvakum lantai. Bel rumah berbunyi. Lian segera memakai jaketnya lalu merapikan penampilannya. Lian membuka pintu untuk Jae-in. Dia bahkan menyiapkan sandal merah untuk Jae-in. Lian bertanya apa yang Jae-in bawa. Kata Jae-in, bibi mengepak makanan saat dia bilang akan ke rumah Sungmo. Jaksa Kang sedang bekerja. Bagaimana investigasinya? Jika dia tipe orang yang mau berbagi rincian seperti itu, aku tidak akan frustasi seperti ini. Karena kita bicara tentang dia, bisakah kamu memikirkan cara agar aku bisa membacanya? Beberapa waktu yang lalu pria itu masuk ke rumah kami, orang yang menikamku. Aku tidak melihat wajahnya tapi itu pasti dia. Lian menceritakan saat Sungmo bilang akan membunuh pria itu dengan mata berkaca-kaca. Jae-in terkejut mendengarnya. Tapi itu terdengar seperti dia ingin ada seseorang yang memperhatikannya. Jae-in langsung ingat saat Sungmo bilang kalau misinya akan tuntas jika Lian berhasil membacanya. Jae-in tampak berpikir. Apa kalian berdua sepertinya punya semacam koneksi yang tidak terucapkan. Tapi kenapa kamu bersikeras memintaku bukannya berkomunikasi secara langsung? Lian penasaran apa yang sudah Sungmo katakan pada Jae-in. Mereka berdua masuk ke kamar Sungmo. Jae-in menyimpulkan kalau Lian bisa membaca Sungmo secara tidak langsung, tapi tidak bisa membacanya secara langsung. Karena Lian tidak bisa membaca apapun di kamar Sungmo, Jae-in menyimpulkan tidak ada yang berguna di sana. Lian dan Jae-in masuk ke kamar Lian. Lian membersihkan tempat tidurnya dan berkata Jae-in boleh duduk di sana. Ini kebalikan dari kamar Jaksa Kang, komentar Jae-in. Tidak ada buku di sini. Lian menunjuk mejanya ada di situ. Ternyata cuma kamu Sungmo. Jae-in membukanya dan melihat tulisan yang di stabilo. Kamu belajar dengan giat. Itu Hyung yang mencatatnya. Apa kamu bisa membaca ini? Jaksa Kang pasti menghabiskan banyak waktu dengan ini. Sentuh setiap kata di kamus ini. Pelajari dan praktikkan kemampuanmu secara bersamaan. Katakan padaku jika kamu melihat sesuatu. Sungmo menemukan tempat markas pria bermasker. Dia memungut ponsel yang sudah hangus terbakar. Sungmo lalu menelpon seseorang. Aku akan mengirim ponselnya padamu, tolong minta pusat digital forensik nasional untuk mengidentifikasinya. Lian mencoba berkonsentrasi membaca. Kata menyayangi yang di stabilo di kamus Sungmo. Tapi hasilnya nihil. Menurutnya mustahil membaca itu karena kamus itu sepertinya sudah tua. Dia mencoba mencari halaman lain dan tertegun saat melihat tulisan di halaman pertama. Untuk Sungmo tercinta dari ibu. Ini hadiah dari ibunya.
Lagi-lagi semua berdiri di jembatan penyeberangan. Dia mendapat telepon dari petugas digital forensik kalau dia sudah mengirim email hasil pemulihan data dari ponsel pria bermasker. Sungmo langsung memeriksa email melalui ponselnya. Di sana banyak foto-foto, termasuk saat dulu Jisoo mengajak pacaran. Saat melihat foto-foto Jae-in, tangan Sungmo gemeteran. 감검사 같아요. Yang ingin Jaksa Kang lindungi adalah perempuan itu. Sungmo menjatuhkan tangannya yang memegang ponsel. Wajahnya jelas menyiratkan kecemasan. Pak Nam duduk di kursi dan melihat monitor komputernya. Dia heran saat mendapati salah satu kamera CCTV yang berada tepat di depan pusat keamanan Seohyun ternyata tidak berfungsi. Dia langsung ngeceknya dan ternyata kabel CCTV-nya putus. Jae-in yang baru pulang bertanya Pak Nam sedang apa di sana. Pak Nam memberitahu kalau ada orang yang merusak kamera CCTV. Orang mana yang melakukan hal seperti itu? Ini memang pusat keamanan. Tapi masih kantor polisi, beraninya dia memotong kawat yang ada di gerbang depan. Mereka pun masuk ke kantor. Jae-in melintasi kelas bibinya karena melihat ramai. Dia pun masuk dan melihat ibu-ibu yang sedang mengerumuni seorang pria yang sedang merangkai kawat menjadi bentuk dedaunan. Semuanya memuji pria itu yang sangat pandai dalam seni kawat. Jae-in pun ikut memujinya. 근데요? Bibi melihat luka di pipi pria itu yang sedikit berdarah karena tergores kawat. Dia menyuruh Jae-in pergi ke kamar untuk mengambil plaster dan salep. Pria itu menoleh pada Jae-in. Aku akan sangat senang jika kamu mau melakukan ini untukku. Pria bermasker akhirnya merilis dirinya di pasaran. Jae-in mengiyakan dan langsung pergi. 그럼 부탁 좀 드리겠습니다. Lian mencari kata dalam kamus untuk dia baca. Dia tertarik pada kata menyakitkan. Oke. Lian melemaskan jari-jari tangannya, lalu menyentuh kata itu. Dia memejamkan matanya. Kali ini Lian berhasil dengan psikometrinya. Dia mendengar suara ibu Sungmo. Sungmo, menyakitkan adalah emosi yang kamu rasakan saat luka berdarah. Ibu sudah memberitahumu saat kita belajar rasa sakit. Aku tidak keberatan kalau luka berdarah. Itu tidak sakit, ucap Sungmo kecil. Tapi bagi orang lain itu sakit. Itu sebabnya kamu seharusnya tidak menyakiti orang lain. Kalau begitu bagaimana dengan membunuh orang? Ibu Sungmo terkejut mendengar pertanyaan anaknya. Ketika ibu mati, maka rasa sakit dan semua emosi itu akan hilang. Ibu Sungmo cepat-cepat berkata tidak boleh. Kamu tidak akan boleh melakukan hal itu. Itu akan membuatmu jadi orang yang sama dengan orang itu. Jika itu terjadi, kamu akan menyakiti ibu. Ketika datang ke rasa sakit, luka di tubuh akan berkurang dari derita dari hati. Lian sedikit tersentak saat membuka mata. 하는 건 피가 나서 그럼 죽이는 거 준다면 절대로 안 돼. 절대로. 엄마가 너무 아플 거야. 피가 Lian lalu menutup kamus dan pergi keluar dari apartemen. Jae-in hanya berdua saja di depan kelas. Dia memberikan plaster pada pria bermasker. Lukanya sepertinya agak dalam. Apa tidak sakit? Aku tidak apa-apa. Ngomong-ngomong, Anda berasal dari sini. Terlihat Lian berlari kencang di trotoar. Benar, aku juga petugas di pusat keamanan ini, jawab Jae-in. Aku tahu, aku melihatmu berpatroli di wilayah itu. Kelihatannya Anda seperti tidak asing. Kapan Anda pindah ke kota ini? Si pria bermasker diam saja sambil menatap Jae-in. Jae-in mengatakan kalau lingkungan di sana kecil, jadi dia sadar tentang sebagian besar penduduk. Tiba-tiba Lian masuk. Jae-in dan pria bermasker sama-sama menoleh. Pria itu pun pamit pergi. Lian menempel ke tembok saat pria itu melewatinya. 국어사전에서 성모형을 본 것 같아. Lian menghampiri Jae-in. Dia bilang dia melihat sesuatu dari kamus. Aku bisa melihat Sungmo. Pria bermasker mendengar ucapan Lian. Diam, tidak perlu bicara di sini, ikut aku, ajak Jae-in. Mereka pun pergi. Pria bermasker menoleh ke arah mereka. Ternyata di luar sedang turun salju. Lian dan Jae-in duduk di ayunan di taman. Jadi kamu melihatnya di kamar gelap. Dia sedang mempelajari kamus. Tepat sekali. Di kamar yang gelap dia duduk bersama ibunya. Mereka mempelajari kata menyakitkan. Aku merasa ada yang aneh. Jadi aku berlari kemari. Jadi apalagi yang kamu lihat? Tidak ada, jawab Lian santai. Kamu berlari ke sini setelah melihat hal itu. Lian beralasan kalau Jae-in sendiri yang bilang untuk memberitahunya. Sungmo sedang berdiri menatap kamera pusat keamanan yang rusak. Lalu dia mengalihkan pandangannya ke kantor pusat keamanan. Bagaimana jika Jaksa Kang tidak menunjukkan apa-apa karena dia tidak bisa?
Lian melihat tali sepatu Jae-in yang terlepas lalu mendekat berusaha membetulkannya, tapi Jae-in langsung memundurkan kakinya. Lian tampak kecewa dan terluka. Maaf, itu tadi refleks, ucap Jae-in. Lian berdiri lalu menengadahkan tangannya ke atas. Aku suka salju, aku bisa menyentuhnya tanpa membaca dan tidak memiliki kenangan yang menyakitkan. Tiba-tiba Jae-in mendekat dan menautkan jari jemarinya ke tangan Lian. Seketika terputar semua memori kebersamaan mereka di penglihatan Lian. 와, 야! 우리가 대해주게? 날 위한 거니까. 상관없어. Lian tertegun menatap tangannya yang bersatu dengan tangan Jae-in. Aku ingin tahu apa hal seperti ini bekerja. Asal kamu tahu, aku menemukan semuanya tentang perasaanmu. Lian menarik Jae-in, lalu dia berlutut dan membetulkan tali sepatu Jae-in. Dia bisa melihat saat ayah Jae-in melakukan hal yang sama dulu. Jangan lari lagi atau menangis sendiri. Lian berdiri menatap Jae-in. Masa lalu yang membuatmu ingin lari, aku akan membaca dan melihat semuanya. 도망가지 마. 그동안 네가 도망쳤던 그 과거들을 내가 다 들여다볼게.